Tuan Lu, aku ingin mundur dari kelasmu. Tolong izinkan aku, Tuan Lu. Apa? Mundur dari kelasku? Kata si Tuan Lu. Apa kau mengalami masalah yang tidak bisa kau ceritakan atau diancam oleh seseorang? Tidak, ini adalah keputusanku dan Tuan Wang sudah setuju. Bahkan Tuan Wang setuju. Apa masalah dengan mereka? Apa kau tahu bahwa tidak ada yang berani menerimamu di seluruh akademi jika kau keluar dari kelasku? Selama aku dapat keluar dari kelasmu, aku bisa duduk di kelas Tuan Zhang Xuan, kata si murid. Tolong izinkan aku melakukannya. Dia ingin keluar dari kelasku untuk duduk di kelas Zhang Xuan. Dia lebih suka duduk di sana daripada menjadi murid yang aku ajar secara pribadi. Si Tuan Lu pun kaget, ada apa ini? Dia lebih memilih duduk dari sana daripada menjadi murid Tuan Lu secara pribadi, kata si kakek. Bukankah Zhang Xuan adalah guru terburuk di akademi? Kami belum menyebarkan beritanya. Kenapa ada murid yang datang untuk mengundurkan diri dari kelasnya? Tuan Lu pun sangat kaget. Kau tahu bahwa Tuan Zhang Xuan membuat seseorang murid jatuh dalam deviasi Qi, bukan? Kenapa kau ingin ke sana? Lalu Yang Feng pun datang. Hei Yang Feng, kebetulan sekali kau datang. Wang Yang ingin mundur dari kelasku dan bergabung dengan tuan kelas Zhang Xuan. Cepat beritahu dia seperti apa saat kau berkultivasi dengan Zhang Xuan. Betapa bodohnya keputusan ini. Namun yang terjadi, si Yang Feng pun malah, Tuan Lu, sebenarnya aku sama seperti Wang Yan. Aku juga ingin duduk di kelas Tuan Zhang. Tolong izinkan aku mundur dari kelasmu. Kau juga ingin pergi? Dia membuatku jatuh ke dalam deviasi kilo. Bukankah kau sangat membencinya? Kata si Tuan Lu. Sebenarnya aku berhutang budi padanya. Aku merasa sangat bersalah karena pergi tanpa pamit padanya waktu itu. Berhutang budi padanya? Apa kau bercanda? Dia membuatmu jatuh ke dalam deviasi ki. Kau berhutang budi padanya? Omong kosong macam apa yang kau bicarakan ini? Kata si Tuan Lu. Baiklah, jika kalian sudah mengambil keputusan, aku akan batalkan pendaftaran kalian nanti. Terima kasih Tuan Lu. Mereka berdua pun berterima kasih sambil berlutut. Bagus, kita bisa duduk di kelas Tuan Zhang Xuan sekarang. Mereka berdua pun seirama sambil bertatap mata. Tapi mulai sekarang kalian bukan samun. Sebelum Tuan Lu menyelesaikan kata-katanya, mereka berdua sudah pergi. Kemana mereka pergi? Dasar sial. Mereka langsung pergi setelah aku bilang kalian boleh mundur. Aku bahkan belum menyelesaikan kalimatku, kata si Tuan Lu. Sial, beraninya kau mengambil muridku Zhang Xuan. Kalau begitu jangan salahkan aku atas apa yang akan kulakukan padamu. Dia pun memanggil seseorang, Zhuhong. Lalu, ya Tuan Lu, aku adalah Zhuhong. Pergi ke kelas Tuan Zhang Xuan dan berikan dia surat tantangan. Biarkan dia tahu bahwa saat kompetisi murid baru bulan depan, aku akan melakukan evaluasi guru dengannya. Baik, ini suratnya. Dia pun memberikan suratnya, surat tantangan saat kompetisi murid baru. Apa yang kau rencanakan? Kata si kakek. Ya, beraninya dia mengambil muridku. Aku tidak pernah merasa dipermalukan seperti ini sebelumnya, kata si Tuan Lu. Apa benar-benar kau berencana untuk melakukan evaluasi guru dengannya? Tentu saja aku tidak hanya akan melakukan itu, tapi aku juga akan bertaruh dengannya. Jika dia kalah, semua muridnya akan menjadi milikku. Aku berencana menggunakan Zhao Yang Feng untuk menarik perhatian sebagai guru terkenal dan menjadi asisten pengajar. Tapi sekarang muridku mengundurkan diri dari kelas hanya untuk duduk di sana, dan dia mendapat nilai 0 selama penilaian itu. Akan merusak reputasi orang yang akan menertawakanku. Jadi apapun yang terjadi, aku harus menyelamatkan reputasiku, kata si Tuan Lu. Apa Tuan Zhang baik-baik saja? Sementara itu di kelas Tuan Zhang, sesuatu sedang terjadi. Jangan khawatir, kita sudah mendengarkan kelas Tuan Zhang dan itu sangat mengesankan. Namun tiba-tiba saja, Tuan Zhang, ada apa? Ternyata yang masuk bukan si Tuan Zhang. Di mana Tuan Zhang Xuan, kesayangan kalian? Suruh dia datang. Beraninya kau datang ke kelas ini dan membuat keributan, kata murid-murid di sana. Jangan gegabah, dia itu Zhuhong. Dia peringkat 4 dalam tahun lalu. Kau bisa mengenaliku dan kau tahu tentangku kan, kata si Zhuhong. Ini surat tantangan dari guru kami Tuan Lu Sun. Akan mengadakan evaluasi guru dengan guru kalian di kompetisi murid baru bulan depan. Evaluasi guru dengan Tuan Lu Sun? Apa? Dia guru paling populer di akademi dan dia punya banyak murid yang baik. Tapi kenapa dia menantang Tuan Zhang? Kenapa dia menantang Tuan Zhang? Ya benar, Zhang Xuan menyinggung Tuan Lu. Jadi Tuan Lu ingin memberinya pelajaran. Aku letakkan suratnya di sini sambil melemparkannya secara tidak hormat. Syah.
berikan itu padanya. Jika dia berani menerima tantangan, dia harus mengakui kekalahan, meminta maaf pada Tuan Lu secepatnya di kelasnya. Baiklah, kalau tidak ada lagi, gue pergi dulu. Dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri kan? Hahaha. Sambil sombong dia berlalu pergi. Namun tunggu, kau menghancurkan pintu kelas kami, bicara tentang Tuan Zhang tanpa rasa hormat. Kau pikir kau bisa pergi dari sini begitu saja? Apa maksudmu? Kau harus minta maaf sekarang, kata si murid. Kau ingin aku minta maaf? Lalu dia pun mengeluarkan beberapa jurusnya. Sang, sah, syah, hayat, dar. Dia pun di-kick oleh si Zhou. Itu tergantung apa kalian punya kemampuan untuk membuatku meminta maaf. Kau sudah keterlaluan, ini sudah berlebihan. Ya, yang lainnya pun ikut bertindak. Rasakan ini, dar. Namun dia ditangkis oleh kakinya, lalu ditendang lagi oleh kakinya. Ya. Lalu si gendut pun, hei, kau lihat apa gendut? Dar. Dia di-kick dagunya oleh si ya. Apa kau baik-baik saja? Kau dari keluarga uang, kenapa kau berakhir bersama guru sampah ini? Diam. Apa maksudmu? Siapa kau? Ya, dia bisa beraninya kau bicara begitu. Yang lainnya pun tidak terima. Izinkan aku menunjukkan perbedaan di antara kita. Dan mereka pun dibabat habis semuanya. Ini hanya peringatan untuk memberitahu Tuan Zhang Xuang untuk mengakui kesalahannya dan segera mungkin dia tidak punya nyali untuk menerima tantangan ini. Jika tidak, dia akan berakhir seperti kalian. Apa yang baru saja kau katakan? Jika tidak apa? Ternyata di sana Zhang Xuang telah kembali ke kelasnya. Jika tidak, kau akan kalah di evaluasi guru. Kau bukanlah orang yang memutuskan siapa pemenangnya, kata Zhang. Beritahu Shulun bahwa aku menerima tantangannya. Tuan Zhang, aku baru saja berhasil membuat Huang Yu dan Bai Xun pergi dan sekarang Lu Xun menggangguku juga. Sebenarnya ini pilihan yang bagus. Sampai jumpa. Hahaha. Tuan Lu, dia bersikap kasar, merusak pintu, dan dia juga menyakiti kami. Jika kita membiarkannya pergi seperti ini, semua orang akan menindas kita di masa depan. Ya, hanya ada beberapa murid di tempat kotor ini. Kenapa kau memikirkan pintu? Tidak akan ada yang menyelinap ke kelas kalian. Berhentilah bermimpi. Selain itu, jika kau ingin menghentikanku, lakukan dengan saja. Aku berdiri di sini, cepatlah. Lalu Zhang Xuan pun yang merasa terhina. Apa kau ingin memberinya pelajaran? Emangnya aku bisa, kata si cabi. Tentu saja. Yuan tahu kau punya kekuatan terendah, tapi kau punya pengenalan diri yang terbaik. Aku akan mengajarimu beberapa hal gerakannya nanti supaya kau lihat dan lalu membayangkan, lalu kau tiru saja. Selain itu, kita harus bersikap adil selama pertarungan. Jangan ada yang melangkah lebih jauh dari yang diperlukan. Kita perlu menjaga suasana yang bersahabat. Hahaha. Memukuliku dia, membuatku membayar untuk pintu dia, kata apa kau bermimpi? Baiklah, jika kalian bisa mengalahkanku, aku tidak akan membayar pintu. Aku juga akan memberi kalian 1000 koin emas. Kau akan membayar siapapun yang mengalahkanmu? Tentu saja, tapi mereka setidaknya butuh waktu 10 tahun lagi untuk mengajarku. Dengan sombongnya dia berkata seperti itu. Ini adalah kesempatanmu untuk menghasilkan uang. Cepat pergi. Cabi, Yuan tahu, kau majulah dulu. Dan ingat apa yang kukatakan, bersikaplah lembut padanya. Aku bersikap lembut. Yang ada aku hanya akan dipukuli guru. Jangan khawatir, aku akan mengajarimu 3 gerakan sederhana. Lihat ini. Mempersiapkan murid pada terakhir dan hanya 3 gerakan. Kalian harus datang belajar ini juga supaya kalian bisa mendapat uang nanti. Yuan tahu, kau harus mempercayai Tuan Zhang. Dia tidak akan pernah mengatakan sesuatu. Dia selalu bersungguh-sungguh. Aku sudah dipukuli. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah aku dihajar lagi, bukan aku bisa mengatasinya, kata si cabi Yuan tahu. Baiklah, ingat saja gerakan ini. Baik Tuan Zhang. Oke, langkah pertama adalah rentangkan jari kalian maju dan majukan tangan kiri kalian ke depan. Langkah kedua, gerakan kaki kirimu ke kanan. Lalu yang ketiga adalah kepalkan tangan kananmu sekarang ke depan. Tuan Zhang, itu saja. Yang lain pun kaget dengan aplikasi yang ditunjukkan oleh si Tuan Zhang. Tuan Zhang, apa kau bercanda? Ini adalah teknik yang paling dasar dan kau ingin melakukannya di bawah standar. Ayolah, dia baru saja mengajarkan gerakan jelek itu di depanku dan dia ingin mereka memukuliku. Apa dia meremehkanku? Oke, 3 gerakan sederhana. Majulah Yuan tahu, kau bisa mengalahkannya jika melakukan itu. Takkan ada masalah sama sekali. Benarkah? Si cabi pun maju dengan rasa yang aneh. Pergilah, kau bisa melakukannya. Ya, bodoh amatlah, aku akan maju. Ayo kita lakukan. Apa kau benar-benar ingin melawanku?
Baiklah, kau yang minta, aku datang. 3 gerakan yang baru saja aku ajarkan. Balikan 2 tangan. Pertama ganti tangan kiri ke depan dan tangan kanan, lalu ganti kaki kiri menggunakan kaki kanan. Apa maksudnya itu? Transmisi suara melalui power machine. Ini adalah suara Tuan Zhang melalui transmisi suara. Baiklah, kalau begitu, apa orang ini akan membalikkan gerakannya? Lalu dia pasti membalikannya. Aku percaya pada Tuan Zhang, kata si cabi. Sing, dia akan mentotok bagian tulang rusuknya. Langkah terakhir tidak dibalik, tempat ini adalah dan dar. Kenapa dia bisa tahu live gate aku poinku? Kau, apa yang sedang kau lakukan? Kita masih dalam pertarungan. Hahaha, kata si cabi. Kau, apa yang kau lakukan? Tidak, dar. Dia pun dihajar sampai capek si Yanto-nya. Kenapa ini bisa terjadi? Sejak kapan Yanto seperti ini? Si Yanto lah kita panggil, si cabai itu si Yanto, jangan si Yuantau, susah banget. Aku benar-benar bilang, sudah ku percaya saja Tuan Zhang, bukankah begitu? Cukup Yanto, aku menyuruhmu untuk memberinya pelajaran, bukan memukulnya sampai mati. Baiklah guru, aku akan selesai. Kau sangat biadab. Biadab memangnya kenapa? Mau dipukul lagi ya? Kata si Yanto. Yanto, lihatlah yang kau lakukan ini padanya sudah cukup. Berikutnya si Jiang, majulah, cobalah. Apa? Bukankah seharusnya dia membiarkanku pergi? Kenapa dia meminta murid lainnya melawanku? Dialah yang menyerangku lebih dulu dan ditendang olehku. Dia itu lemah. Lalu muncullah si Jiang. Berkat si gendut itu, aku merasa lebih paham sekarang. Selama aku menghindari ketiga gerakan itu, aku akan baik-baik saja. Selain itu, jika aku membalasnya setelah dipukuli tadi, aku tidak akan bisa menghadapi guru. Baiklah, majulah. Oke, Jiang pun maju. Rasakan ini, Jiang. Live gate aku poin Yanto adalah di tempat serangan Zhu Hong tadi. Ketiganya sisanya kuserahkan padamu. Ini adalah transmisi suara Tuan lu, jadi dia bisa melakukan ini juga, kata si Jiang. Dalam hati, dia mengincar live gate ke poinku juga. Dasar bajingan licik, kata si Zhu Hong. Aku tahu itu, dia menahan tangannya dan hahaha, aku tidak akan dijatuhkan oleh langkah yang sama 2 kali. Dasar bodoh. Namun yang terjadi, dia di punch PV-nya. Tipuan, kenapa dia menggunakan ketiga jurus itu sekarang? Dar. Apa yang terjadi? Lalu dia pun mencoba untuk melawan balik. Dasar brengsek, mati kau, sialan. Brengsek kau bajingan biadab. Tidak bisakah kau mengukul tempat yang lain selain live gate aku poinku? Apa maksudmu biadab? Tidak ada yang namanya biadab dalam perkelahian. Baiklah, aku tidak akan menyerang live gate aku poinmu lagi, kau. Namun yang terjadi, dia malah menyerang wajahnya. Dar. Kau bilang kau tidak menyerang live gate ku, tapi kau malah menyerang wajahku. Kenapa wajahku? Kau sebaiknya tidak melangkah lebih jauh dari yang dilakukan. Omong kosong, berhenti. Jiang, aku menyerah cepat sekali. Luar biasa. Zhouya, giliranmu. Lalu si Zhouya pun maju, si wanita maju. Wang Liyung, dan kalian berdua setelah Zhouya ya. Oh baiklah, setelah ini bayar 1000 koin emas untuk kami berlima dan uang perbaikan pintu, totalnya 10.000. Hahaha. Yang terjadi setelah 10.000, kenapa selama dia pun karena mukanya bonyok, omongannya tidak keharti. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti, kata yang lain. Kau tidak bisa berhitung ya, biar ku jelaskan. Kau masing-masing berutang pada kami 1000, dan untuk pecahan pintu yang kau pecahkan tidak terlalu mahal, hanya 5.000 koin emas, sudah totalnya 10.000. Kau mengerti? Tapi tidak masalah jika kau tidak ingin memberikan kompensasi. Tuan Zhang, dia menduduki peringkat keempat dalam ujian masuk. Bisakah kompensasinya dibagi jika kita berlima berlatih bersamanya? Ya, tapi sebagai teman sekolah kau harus menahan diri, oke? Akan kuberikan kompensasi. Dia pun sampai ke markas Tuan lo. Kau sudah mencuri muridku, karena begitu aku harus mencuri murid kalian juga. Ya, itu benar. Namun Zhouya pun datang. Tolong bantu aku guru. Siapa? Aku Zhu Hong. Kenapa kau menjadi seperti ini? Bukankah aku meminta untuk menyampaikan pesan pada Zhang Xuan? Apa yang terjadi denganmu? Seseorang memukulku, lebih tepatnya 5 orang. Itu murid-muridnya, bukan Tuan Zhang yang memukulku, murid-muridnya guru. Lalu dia pun menjelaskan semuanya. Memang benar pada awalnya begini, bla bla bla. Lalu Tuan Zhang pun muncul. Lalu akhirnya dan bla bla bla. Dia mengajari mereka 3 gerakan yang aneh. Tiba-tiba seolah mereka diberkati oleh para dewa. Tuan, orang-orang langsung memukiliku begitu saja. Sepertinya mereka menemukan live gate aku poinmu. Ketika jurus itu hanyalah saingan untuk mengalihkan perhatianmu. Aku tahu itu. Namun menemukan live gate aku poin tidak berarti mereka bisa menang lagi pula. Bukan satu-satunya faktor yang membawa kemenangan pertarungan.
Reaksi lawan adalah bagian yang menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tapi dua orang yang harus dengan basis kultivasi yang sama. Jika melawanmu, aku akan mengetahui lifeguard aku poinmu, maka kau akan ada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Aku tahu bahwa murid-muridnya bukan tipe orang yang menemukan lifeguard aku poinmu menggunakan untuk keuntungan mereka. Jadi ini pasti ulah Tuan Zhang Xuan. Tapi itu bukan masalah besar. Aku akan membantumu menerobos level 2 sekarang. Setelah kau berhasil menembus level 2, aku poin gatemu akan pindah. Kemudian kau bisa membalasnya. Terima kasih Tuan Lu, kata si Juho. Aku tidak ingin menempatkan tetua Sang Cheng pada posisi di mana dia harus memaksa murid Zhang Xuan memilih guru baru. Hahaha, jika tetua Sang Cheng melakukan itu, Zhang Xuan mungkin akan meneruskan masalah dalam serikat guru dan mengatakan bahwa dia diganggu. Bukankah itu lebih merepotkan, Lu Xun? Namun tiba-tiba saja seseorang datang. Ketua Hong Hao. Hah? Tuan Wang, apa yang membawamu ke sini? Dia pun ternyata ada seseorang yang menghadap. Tuan Wang, apa yang membawamu ke sini? Apa Anda sudah dengar tentang kantor urusan akademik? Apa yang terjadi dengan mereka? Anda belum mendengarnya rupanya, tetua. Tetua Sang Cheng telah disingkirkan dari jabatannya. Apa? Dia disingkirkan dari serikat guru? Tetua Sang Cheng dicopot dari jabatannya? Apa maksudmu? Dan kenapa? Dari yang ku dengar itu karena dia menjebak guru lain. Ada pihak ketiga dan meminta keadilan mengadakan illegitimate will trial. Dia menjebak seseorang ketidakadilan. Siapa ya guru yang terlibat? Dia menjatuhkan ketua Sang Cheng dengan bantuan serikat guru. Meskipun tetua Sang Cheng hanyalah direktur kantor urusan akademik, dia punya dukungan yang sangat kuat. Banyak ketua serikat guru berteman dengannya, bukan? Ya, dari yang kudengar, pasti bukan hal yang mudah untuk menjatuhkannya. Kudengar guru itu adalah guru yang tidak berguna dari akademik kita. Dia adalah Zhang Xuan. Anjing, Zhang Xuan disebut lagi. Zhang Xuan lagi. Dia pun sangat kaget. Dia membuat muridku mundur dari kelasku di bawah bimbingannya. Mereka mengalahkan 4 murid baru peringkat 4 dan dia bisa membuat restoranku bangkrut setelah memakan di sana. Dia bangun dan lebih diri dan bangga selama lebih dari 1 dekade. Bukankah itu sama saja mengalahkan ketua Sang Cheng? Sebenarnya apa yang terjadi? Sambil membayangkan Zhang Xuan yang sedang senang. Apa Zhang Xuan itu benar-benar guru terlemah di akademi kita? Sementara itu, oke, itu saja hari ini. Kelasnya sudah selesai. Kultivasi dengan seperti itu yang kuajarkan. Evaluasi guru akan diadakan 2 minggu lagi. Aku tidak ingin kalah, jadi sebaiknya kau juga tidak membuatku kalah. Kalian mengerti? Kami mengerti, guru Tuan Zhang Xuan. Dan kalian bisa kembali dan istirahatlah. Oke, bye. Kau bilang Tuan Zhang telah mencapai level 6 aku point di stage. Dia sengaja membuat Zhao Yefeng jatuh ke dalam deviasi Qi. Ya, itu benar. Bahkan Tuan Muda Bai suruh minta nasihat darinya. Waktu aku melihat kejadiannya di sana, serta masalah Tuan Zhuhong, kemampuan Tuan Zhang sangat hebat. Kupikir tantangan Tuan Lu Xun untuk Tuan Zhang adalah kesempatan yang bagus untuk memulihkan reputasi Tuan Zhang. Kuharap kita dapat berkultivasi dengan keras dalam setengah bulan untuk membuatnya bangga, serta membuat nama baik kita sendiri. Itu benar, dia lembut dan murah hati. Dia bahkan mengabaikan apa yang dilakukan bajingan itu padanya, seolah-olah itu bukan apa-apa. Sebagai muridnya, kita punya tanggung jawab untuk membantu memulihkan reputasinya, kata yang lain. Ya benar, aku setuju, kami juga setuju. Kalau begitu kita harus melakukan yang terbaik untuk berkultivasi agar tidak ada orang yang memandang rendah Tuan Zhang dan melihat kemampuan kita di kompetisi murid baru. Oke? Siap. Suho dan Wang Ying punya basis kultivasi yang baik. Dengan kultivasi ini mereka akan meningkat drastis. Sambil Zhang Xuan membayangkan mereka, Zheng Yang dan Liu, sama-sama berbakat dalam ambisius. Dia di bawah bimbinganku. Aku yakin mereka juga bisa meningkatkan kultivasi mereka. Masalahnya adalah si Cabi. Masalahnya terletak pada Yuntao atau Xiantou. Dia tidak punya dukungan atau koneksi, hampir tidak terpapar pada teknik kultivasinya. Jika dia ingin membuat kemajuan dalam waktu singkat itu, kurasa yang kulakukan hanyalah, baiklah, kita harus mengaktifkan Bloodline Rhino Horn-nya. Tapi bagaimana aku melakukannya? Lalu tiba-tiba saja dia pun dibawa ke perpustakaan. Kenapa aku dibawa ke perpustakaan lagi? Bisakah aku mencari jawaban atas pertanyaanku tadi? Lalu sesosok buku pun terbang ke arahnya. Anjing, sesosok buku. Mungkinkah ini adalah tentang mengaktifkan cara khusus itu? Baiklah, ada 3 cara terbaik untuk mengaktifkannya. Pertama, berkultivasi dengan keras. Ya, itu secara teknik sudah dicoret lah. Lagi pula kita cuma punya 2 minggu lagi.
kedua, cari tahu atribut khusus mereka dan minum pil yang sesuai. Yang ketiga, apa-apaan ini sepertinya ada cara kedua yang layak. Baiklah, aku harus memeriksa serikat alkemis. Mungkin aku bisa mendapatkan pil untuk mengaktifkan bloodline Reinhold-nya. Yanto pasti memiliki tubuh yin yang murni seperti Zoya. Lagi pula terluka dan menerobos beberapa dari kultivator dan alkemis dapat membantu mereka dengan kedua hal ini, bukan? Sang Swan pun pergi ke toko alkemis.